Assalamualaikum teman-teman semua. Lina Foodie kali ini mau buat kue sus. Ini salah satu kue favorit saya dan juga anak-anak saya. Di sini saya akan membagikan resep dan juga tips dan triknya agar tidak gagal. Jadi teman-teman bisa saksikan videonya ini sampai selesai ya. Kita akan membuat flanya terlebih dahulu atau isiannya. Di sini kita siapkan susu cair. Masukkan ke dalam panci, kemudian masukkan gula pasir, sedikit garam, kemudian masukkan tepung maizena. Ini kita aduk-aduk dahulu agar tepungnya tidak menggumpal. Untuk resep lengkapnya nanti ada di kolom deskripsi ya. Kemudian masukkan sedikit pasta vanila. Masukkan 2 kuning telur. Ini api kompornya belum menyala ya teman-teman. Kemudian sudah rata semuanya, ini bisa kita hidupkan api kompornya. Kita masak di api yang kecil saja. Kita masak sampai matang, sampai dia nanti meletup-meletup. Ini makin lama makin berat adonannya ya teman-teman. Itu sudah meletup-meletup seperti itu. Ini bisa kita matikan api kompornya. Ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian masukkan margarin. Ini saya campur sedikit dengan butter agar harumnya lebih enak. Kalau mau pakai margarin semua juga bisa ya. Ini kita aduk-aduk lagi. Ini api kompornya sudah mati. Kemudian ini kita sisihkan, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kemudian kita tutup bagian atasnya dengan plastik wrap seperti ini agar nanti bagian atasnya tidak berkulit. Pastikan plastiknya mengenai bagian atas dari flanya ya. Ini bisa kita simpan di kulkas terlebih dahulu. Kemudian kita buat untuk susnya, ini ada susu cair, kemudian air putih, kita campur saja langsung seperti ini. Masukkan ke dalam panci. Kalau mau pakai air putih semua juga bisa ya teman-teman. Kemudian masukkan margarin. Ini kita masak sampai mendidih. Masukkan sedikit gula pasir, kemudian garam, sedikit garam ya teman-teman. Kita masak sampai si margarinnya ini cair dan mendidih. Mendidih seperti ini. Ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan protein sedang. Kalau ada, teman-teman bisa mix protein sedang dengan protein tinggi agar hasilnya itu lebih kokoh, teman-teman. Kalau kita menggunakan protein tinggi di mix dengan protein sedang, nanti hasilnya lebih kokoh ya, teman-teman. Di sini karena saya adanya hanya protein sedang, jadi tidak masalah ya. Ini kalau sudah tercampur rata semua, kita hidupkan lagi api kompornya, kecil saja. Kemudian kita aduk-aduk lagi seperti ini sampai menjadi kesat. Sudah rata semua seperti ini. Ini bisa kita matikan api kompornya.
Kemudian ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu agar uap panasnya hilang. Saya pindahkan ke dalam wadah. Ini setelah 10 menit saya tinggalkan, ini sudah mulai dingin ya teman-teman, tapi tidak terlalu dingin, masih hangat. Kemudian kita masukkan telur. Kita kocok dahulu agar nanti mudah untuk diaduk. Masukkan telurnya satu persatu ya teman-teman, jangan langsung semuanya. Ini kita aduk seperti ini sambil ditekan-tekan. Masukkan lagi telurnya. Kalau mau menggunakan mixer juga bisa, ini lebih enak ya kalau mau menggunakan mixer. Di sini saya mau menunjukkan bahwa membuat kue sus tidak harus menggunakan mixer. Menggunakan spatula seperti ini juga bisa. Ini kita aduk, makin lama adonannya ini makin berat teman-teman, dan hasil adonan akhirnya seperti ini, lengket seperti ini. Kalau diangkat, dia membentuk huruf V seperti ini ya teman-teman, dia jatuh membentuk huruf V. Ya, ini adonannya sudah sempurna, dan ini juga kalau kita pegang seperti ini dia lengket seperti lem. Dan teman-teman pastikan sudah memanaskan oven. Ovennya sudah harus panas ya. Ini bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini saya menggunakan spuit seperti ini. Teman-teman bebas mau menggunakan spuit yang bentuknya seperti apa. Bisa kita spuit seperti ini. Ini beri jarak satu dan lainnya. Nah, karena nanti dia akan lebih mengembang lagi. Ini sudah siap untuk kita panggang. Namun di sini saya mau memberikan sedikit air putih ini di atas adonannya. Ini tujuannya nanti agar saat dipanggang susnya tidak terlalu gosong. Ini juga tidak harus ya teman-teman. Kalau mau langsung dipanggang juga bisa, juga tidak masalah. Ini siap untuk kita panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20-25 menit sampai kokoh dan muncul busa-busa kecil di permukaannya. Kalau oven tangkring saya menggunakan api yang seperti ini, api sedang. Dan ini setelah 20 menit ini teman-teman, setelah 20 menit saya panggang, dia muncul busa-busa kecil di permukaan. Ini bisa kita turunkan suhu ovennya, atau api di oven tangkringnya bisa kita kecilkan. Lalu kita panggang lagi sampai matang selama 20 menit ya teman-teman, lebih kurang. Dan ini dia hasilnya. Ini bawahnya seperti ini, tidak gosong. Kalau teman-teman mau lebih gelap sedikit lagi juga bisa ya. Dilamakan sedikit lagi waktu pemanggangannya. Ini kita lihat. Ini bagian dalamnya, ini kopong ya teman-teman. Kemudian kita siapkan fla yang sudah tadi kita dinginkan di kulkas, masukkan ke dalam plastik segitiga. Jadi flanya tadi ini setelah kita keluarkan dari kulkas, bisa kita aduk dahulu dengan whisker agar dia lebih lembut hasilnya. Kemudian baru kita masukkan ke piping bag seperti ini. Ini bisa kita semprotkan ke kue susnya.
Jadi ini dia kue susnya. Ini enak banget teman-teman kalau dimakan dingin, dimakan biasa saja juga enak. Ini cocok sekali untuk dijadikan hidangan untuk berbuka puasa. Buatnya juga gampang ya. Jadi selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum.